yaitu pubbing. Nah, pubbing itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu phone dan yang kedua itu snubbing. Jadi phone sendiri ini memiliki arti ponsel dan snubbing itu sendiri memiliki arti mengabaikan. Jadi pubbing dapat disimpulkan yaitu perilaku mengabaikan orang di sekitar karena terlalu fokus pada ponsel meskipun dalam situasi sosial. Nah, akibatnya itu bisa mengganggu komunikasi secara langsung antara seseorang dengan orang lain, kemudian bisa kurangnya rasa hormat antara seseorang dengan orang lain, kemudian juga bisa merusak hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain. Nah, aku akan kasih contoh. Yang pertama itu ada ketika seseorang ini sibuk menggulir atau memeriksa media sosial saat makan malam bersama dengan keluarga, dan yang kedua itu ketika ada seseorang itu lebih fokus melihat media sosial ataupun menggulir ponselnya saat ada teman yang sedang berbicara. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin tentang jenis-jenis pubbing. Nah, jenis-jenis pubbing itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama itu ada scrolling pubbing, yakni menghabiskan waktu untuk menggulir layar ponsel tanpa alasan yang penting. Nah, contohnya itu kayak menggulir feed Instagram saat berbicara dengan keluarga, atau menggulir layar FYP saat sedang ada orang yang berbicara, ataupun kita lebih mementingkan melihat tweet-tweet di X yang lebih menarik daripada mendengarkan percakapan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada call pubbing, yakni memprioritaskan menerima atau melakukan panggilan telepon daripada mementingkan komunikasi langsung dengan orang di sekitar. Contohnya yaitu menjawab telepon saat rapat berlangsung, ataupun ketika ada diskusi itu seseorang lebih mementingkan menerima teleponnya dibandingkan dengan diskusi itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu ada social media pubbing, yakni fokus pada media sosial daripada percakapan langsung dengan orang di sekitar. Nah, untuk contohnya sendiri itu seperti lebih memilih mengunggah foto di Instagram ataupun mengunggah video-video TikTok di TikTok, ataupun lebih memilih bercerita-bercerita di X saat teman sedang berbicara. Nah guys, selanjutnya ada penyebab-penyebab dari pubbing. Nah, penyebab dari pubbing yang pertama adalah kecanduan teknologi, yaitu ketergantungan pada teknologi seperti ponsel, media sosial, atau game online yang menjadi penyebab utama dari pubbing. Nah, contohnya itu tidak tahan untuk tidak mengecek notifikasi setiap beberapa menit sekali. Selanjutnya yang kedua ada kurangnya kontrol diri, yaitu kurangnya kemampuan untuk menahan dorongan menggunakan ponsel, bahkan ketika tidak sesuai konteks juga menjadi faktor yang signifikan. Contohnya seperti membuka aplikasi chat atau media sosial ketika di tengah rapat. Selanjutnya yang ketiga ada konformitas sosial, yaitu tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan lingkungan sekitar menggunakan ponsel yang mempengaruhi perilaku pubbing. Contohnya itu seperti menggunakan ponsel karena orang di sekitar juga melakukannya. Yang terakhir yaitu ada FOMO, yaitu fear of missing out, adalah ketakutan ketinggalan informasi, tren, atau pengalaman yang dirasakan orang lain yang membuat seseorang terus-menerus memeriksa media sosial atau ponselnya. Contohnya seperti memeriksa media sosial secara terus-menerus untuk mengikuti tren dan agar tidak ketinggalan tren yang sedang booming atau viral. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan bagaimana tanda-tanda pubbing supaya kita dapat mengamati tanda-tanda tersebut di sekitar kita. Yang pertama adalah berpura-pura mendengarkan. Jika kamu melihat seseorang di sekitar kalian saat kalian berbicara atau saat kalian sedang bercerita, namun dia ini hanya mengangguk saja atau bahkan tidak menanggapi cerita kalian, dan dia malah lebih fokus terhadap ponselnya sendiri.
Yang kedua adalah cemas atau jauh dari ponsel. Contohnya adalah ketika seseorang merasa gelisah karena ponselnya itu tertinggal di rumah. Yang ketiga adalah kurangnya aktif berkomunikasi secara langsung. Contohnya itu ketika seseorang hanya menanggapi dan menjawab lawan bicara kita itu dengan secara singkat dan bahkan kurang terlibat dalam percakapan. Yang keempat, ada nyaman dengan ponsel. Contohnya itu ketika seseorang lebih asik bermain game atau asik bermain handphonenya sendiri saat sedang bersama keluarga ataupun orang sekitarnya. Yang kelima adalah nomophobia atau yang biasanya disebut juga dengan no mobile phone phobia, di mana seseorang merasa panik ketika baterai pada handphonenya sudah hampir habis. Yang keenam, ada ponsel sebagai prioritas utama, di mana seseorang itu selalu membuka notifikasi atau langsung membuka handphone ketika dia baru saja bangun tidur. Selanjutnya ada dampak-dampak dari pubbing. Nah, dampak dari pubbing yang pertama ada hubungan sosial yang terganggu. Nah, hubungan sosial yang terganggu itu seperti ketika seseorang itu sibuk dengan ponselnya dalam interaksi sosial, orang yang diabaikan sering merasa tidak dihargai atau diacuhkan. Hal ini itu dapat menciptakan jarak emosional antara individu yang melakukan pubbing dan orang di sekitarnya. Nah, contohnya dari hubungan sosial terganggu ini, contohnya ketika teman merasa kesal karena Anda merasa sibuk bermain ponsel saat ia bercerita. Kemudian selanjutnya ada penurunan kualitas komunikasi. Penurunan kualitas komunikasi itu seperti pubbing mengganggu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif karena perhatiannya itu terbagi. Pesan yang ingin disampaikan seringkali tidak ditangkap dengan baik atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Contohnya itu seperti dalam diskusi kerja, seseorang terlalu sibuk dengan ponsel sehingga melewatkan poin penting atau bisa terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian materi atau penyampaian pesan. Kemudian selanjutnya ada isolasi sosial. Nah, isolasi sosial ini yaitu pubbing menciptakan preferensi untuk interaksi dengan teknologi dibandingkan hubungan manusia. Orang yang terlalu sering melakukan pubbing cenderung merasa lebih nyaman dengan perangkat mereka daripada terlibat dalam interaksi sosial langsung. Contohnya itu seseorang memilih bermain game daripada berbicara dengan teman di pesta, atau lebih memilih ponselnya daripada harus berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Oke, karena kalian pasti sudah mengetahui bagaimana tanda-tanda pubbing, selanjutnya aku juga ingin menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi pubbing. Yang pertama, keluarga atau orang sekitar dapat membuat aturan dalam membatasi penggunaan ponsel pada anak. Contohnya, orang tua memberitahu anak pada saat jam makan untuk mematikan handphonenya terlebih dahulu agar lebih fokus pada jam makan malam. Yang kedua, edukasi tentang dampak pubbing. Orang tua bisa bekerja sama dengan para guru untuk berdiskusi tentang dampak pubbing yang dapat terjadi pada anak-anak. Misalnya, anak-anak bisa menjadi sulit fokus atau bisa berdampak pada kesehatannya. Selanjutnya adalah mengalihkan perhatian anak pada kegiatan yang lebih positif. Contohnya, anak-anak bisa diarahkan untuk mengembangkan hobinya seperti berolahraga, berenang, ataupun bernyanyi untuk mengurangi ketergantungannya dalam ponsel. Selanjutnya, kerjasama antar keluarga dan lingkungan sekitarnya. Keluarga dapat memberi contoh yang baik kepada anaknya. Misalnya, keluarga juga tidak memberi contoh dengan bermain handphone di sekitar anak. Selanjutnya, yang keempat, orang tua bisa melatih kebiasaan untuk berkomunikasi secara langsung pada anak jika di rumah tanpa menggunakan handphone dan menghabiskan waktu bersama. Yang keenam adalah menggunakan teknologi secara bijak, di mana orang tua dapat menerapkan sebuah aplikasi untuk membatasi layar ponsel pada anak, misalnya aplikasi screen time. Oke, berdasarkan materi yang sudah dipaparkan dengan saya dan teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwa pubbing itu adalah perilaku yang buruk, di mana seseorang mengabaikan orang sekitarnya dan tidak menanggapi lawan bicaranya ketika sedang berinteraksi, dan lebih fokus kepada layar ponselnya. Selanjutnya, penting juga untuk kita melihat tanda-tanda tersebut, tanda-tanda pubbing ataupun dampak-dampak pubbing yang dapat terjadi kepada orang sekitar kita dan lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, komunikasi langsung tetap menjadi fondasi yang sangat penting dalam hubungan sosial yang sehat.